Kemarin Weber melaksanakan permainannya dengan timnas debutnya. Sebagai orang tua bisa anak bermain di pentas Piala Dunia, mungkin bisa diceritakan seperti apa kemarin? Begini, dia main semalam. Saya senang dengan keadaannya untuk timnas sendiri. Saya lihat sudah lumayan lah. Kamu tahu ini masuk dalam sejarah Indonesia karena apa? Pertama kali usia 17 ikut Piala Dunia itu sangat-sangat penting bagi negara ini sendiri. Saya pikir. Terus kamu tahu Ekuador ini di Amerika Latin adalah negara yang bagus, yang besar dalam sepak bola. Terus Indonesia dalam semua keadaannya sudah kasih semaksimal mungkin bagi saya. Saya lihat di babak kedua taktiknya sudah lumayan, cuma ini faktornya fisik, tapi saya tidak lempar ke anak-anak dan bukan untuk pelatih juga. Ini dari keadaannya negara sendiri. Saya pikir sudah lumayan lah, bisa lebih baik, tapi dalam saatnya karena main pertama mungkin ada anak-anak yang gugup, ada anak-anak yang stres di dalam, jadi itu pengaruh dengan kram, dengan pikirannya. Mungkin main kedua bisa lebih baik lagi. Saya pikir kita punya kesempatan untuk main lawan Panama, mungkin kita bisa berkembang dan siapa tahu kita bisa menang. Itu impian saya. Weber kemarin tampil di timnas, lalu bisa diceritakan bagaimana PSSI kemudian melirik Weber, mulanya seperti apa? Serangkumannya aja, ringkasnya gimana? Itu kalau soalnya PSSI-nya sudah cukup lama mereka kontak dengan kita kan. Mereka sering melihat posting dari Weber, berkembang Weber bagaimana di Brasil, dan mereka kontak ke kita. Mereka kirim surat resmi ke São Paulo. Terus Weber datang untuk seleksi dengan mamanya. Dia tinggal sini di kota Solo. Dia seleksi selama 1 minggu. Terus habis itu dia lolos. Mereka kirim rencananya akan berangkat ke Jerman, latihan sana untuk baru untuk datang ke Indonesia, ke sini. Terus mereka juga nggak ada beban, mereka tanggung jawab dengan kata-kata mereka. Ini Piala Dunia sangat penting bagi negaranya sendiri, dan mereka punya impian untuk semakin maju sepak bola Indonesia. Dari itu kita happy. Iyalah, kalau kamu mau, kamu ikut dan kamu kasih semaksimal mungkin dalam lapangan. Itunya kamu bikin orang tuamu yang bahagia, dan orang bikin masyarakat Indonesia juga lihat kualitasmu dan kasih maksimal. Karena saya pikir kalau sudah semua baik, hasilnya akan datang otomatis. Itu aja impian dari saya. Lalu kalau melihat permainan Weber, sejak kapan sih Weber bermula bermain sepak bola, belajar sepak bola? Apalagi Bapak juga sebagai pernah main di sepak bola, diajarkan Weber sejak umur berapa? Baik, itu beritanya panjang. Ya, karena Weber sudah dilatih oleh saya dengan usia 2 tahun. Dia sudah mulai dilatih. Iya, dia sudah waktu di Balikpapan. Dia usia 2 tahun. Saya sudah mulai ajarin dia teknik tendang bola dengan kaki kiri, kaki kanan. Terus di Bali juga, kita tinggal di Jimbaran waktu itu. Saya kasih latihan dia setiap hari, kasih fisik, kasih teknik, taktik, mentality buat dia. Terus habis itu usia 6 tahun kita balik ke Brasil. Dia seleksi di klub Palmeiras. Ya, dia ikut seleksinya di antara 220 pemain dengan usianya sama dia 7 tahun, 6 tahun. Lolos cuma 3, dia sama 2 lagi. Habis itu dia main dari usia 6 tahun sampai 10 di Palmeiras futsal.
Terus waktu itu dia mulai pindah ke lapangan, mereka mulai bikin transisi dari futsal ke lapangan. Dan ada seorang dari São Paulo yang lihat dia ikut kompetisi sana oleh Palmeiras, mereka panggil dia untuk seleksi di São Paulo lapangan. Itu kita terima undangan itu, dia datang dan dia seleksi di São Paulo selama 3 bulan. Terus pengurus panggil kita, pengurus dari São Paulo, dan mereka katakan Weber lolos juga. Dari itu kita pilih São Paulo karena waktu itu São Paulo punya infrastruktur luar biasa, dan kita tahu ceritanya dari São Paulo itu cukup baik. Dari itu dia tinggal di São Paulo, main sampai usia 14 tahun, baru dia tanda tangan kontrak sampai 2025. Dan begitulah dia di sana, kita senang dia lagi berkembang, ada banyak faktor yang dia bisa perbaikin lagi, dia jadi pemain yang matang, tapi ini dia baru usia 16 tahun. Dari itu saya pikir ini usia yang bodinya baru naik, baru tubuh, terus dia mulai berubah beberapa faktor dari bodinya, dia belum adaptasi, ada banyak yang dia bisa berubah. Saya pikir mungkin dengan latihan, dengan rajin, dia bisa semakin berkembang untuk jadi pemain yang bagus. Jadi berbicara mengenai kontrak sampai 2025. Iya. Tadi juga sempat ada kans nggak sih buat tembus ke senior atau udah ada tawaran dari São Paulo? Iya, itu. Kemarin ini karena di kategori itu Weber under 16, under 17, mereka punya di São Paulo itu kategorinya yang paling bagus. Itu kategorinya mereka tahun ini mereka ikut 3 kompetisi, mereka juara 2, termasuk kompetisi internasional di Santa Catarina. Itu jadi São Paulo ikat pemain ini semua. Terus dari kemarin sudah berapa teman dari Weber yang satu tim, satu angkatan, mereka sudah sign kontrak dengan klub profesional. São Paulo sudah ada kontak sama kita untuk pas dia pulang ini mungkin dia akan sign kontrak profesional. Semoga semua lancar, semua baik. Kita sebagai orang tua happy sekali lah dia sudah sampai profesional dari São Paulo kalau semua terjadi dengan lancar. Weber menjadi sorotan di São Paulo dan juga di timnas apalagi di Piala Dunia. Kira-kira ada nggak sih Pak mungkin tawaran dari benua lain atau di dari klub Eropa gitu, atau klub Eropa ataupun juga di Indonesia ada yang coba lobby Weber nggak sih? Begitu. Itu saya cerita sama anak saya. Piala Dunia itu buka untuk semua negara. Ini kamu tahu ini 30 klub, 30 negara yang terbaik dunia. Itu Indonesia diundang karena jadi tuan rumah. Tapi kamu tahu ini faktornya sangat baik bagi karirnya sendiri. Saya pikir begitu. Banyak klub seluruh dunia mau lihat ini under 17 karena ini usia yang bagus untuk dibeli oleh klub. Tapi kita sebagai orang tua saat ini kita nggak peduli siapapun yang tertarik dengan Weber karena saya pikir São Paulo nggak mungkin akan kasih dia free, nggak akan lepas karena itu São Paulo mereka bikin kontrak besar itu untuk keluar harus bayar cukup besar. Jadi dari saya sendiri kita fokus bukan untuk negara Eropa, kita nggak fokus untuk negara Amerika, negara Asia, enggak. Kita saat ini fokus dengan São Paulo, betul-betul kita harus respect dengan klub itu, kita respect dengan gurunya, kita respect dengan karirnya saat ini. Begitulah kita senang dengan klub yang dia berada, mereka kasih semua buat dia lengkap itu. Di timnas sendiri kan nih, Weber menjadi pemain yang disoroti dan disukai banyak. Nah kira-kira di Indonesia sendiri sudah ada klub yang coba mendekati atau tanpa menyebutkan nama klub mungkin, atau sudah ada atau belum itu?
Sampai saat ini belum ada klub yang panggil dia. Cuma ada bisu-bisu dari teman kan, mereka kirim buat Liu. Gimana kalau kasih 1-2 miliar buat gue bermain untuk? Nah, itu cuma teman-teman aja yang waktu aku main sini mereka sering kirim aku jawab, friend, bukan saatnya untuk dia punya kontrak dengan São Paulo, kita harus respect klubnya. Nanti satu saat mungkin, tapi saat ini dia jalanin aja itu dengan São Paulo, itu yang kita hormati. Berarti pesannya untuk belajar di luar negeri aja dulu gitu. Iya. Terus menimba ya. Itu bagi saya dari tahun, karena ini kamu tahu ini bukan program yang pendek. Kalau kamu mau jadi satu pemain level high level tinggi, itu programnya bukan untuk 1 tahun, 2 tahun, enggak. Ini kita punya program dari waktu kecil, dari usia dia 7 tahun kita sudah program. Sekarang dia harus tinggal di Brasil dengan sampai usia 18 atau 19. Karena apa? Sekarang saatnya yang baik untuk dia berkembang. Karena apa? Ini bodinya sudah tumbuh, sudah bagus. Terus dia mulai harus dapat muskul lagi, mungkin 4-5 kilo. Terus sekarang dia mulai dapat apa? Dia lihat performance dari temannya, skillnya dia mulai berubah, dia mulai dapat bodinya juga dengan lebih baik. Ini ada performance-nya usia yang paling penting dalam karirnya. Dari usia 16 sampai 18 itu usia yang paling terutama di Brasil. Kita pikir segitu. Itu saatnya yang dia nggak bisa pindah. Berapapun bisa kasih aku miliaran atau agen Weber ini yang kita juga harus hormati. Bertolut Sport itu nomor 1 dunia agennya. Jadi kita sangat hormat dan kita punya fokus. Dia harus tetap sana. Nggak ada uang berapapun, mungkin kasih 1 dunia buat aku, kasih Manchester United, Real Madrid, nggak ada. Saat ini nggak bisa. Dia harus berkembang sana sampai usia 18 atau 19. Kalau akan menjadi pemain bagus, oke. Kalau enggak, dia tetap jadi anakku. Saya cinta dia tetap jadi anak yang baik. Itu aja yang penting bagi saya. Tadi kan di Palmeiras seleksi bagus, lalu di Sao Paulo seleksi bagus. Kira-kira di Federasi Sepak Bola yang Brazil sendiri itu sempat melirik atau enggak, penasaran nggak tentang Weber atau mencoba mendekati Weber? Nah, kalau Federasi Brasil CBF itu sangat ketat karena sana kamu tahu Brasil punya kurang lebih 40 tim besar. Bagi negara kita sendiri, kita punya sana punya 40 klub besar sekali. Mereka punya infrastruktur luar biasa, mereka punya marketing bagus, punya uang dari sponsor, uang dari infrastruktur, uang dari jual bermain. Karena Brasil hidup dari itu, jual bermain, bikin yang lain, begitu selalu berputar negara seperti itu. Terus CBF-nya itu sangat ketat. Kamu lihat sendiri di tim under 17 sekarang saat ini ada 4 atau 5 teman dari Weber. Seperti besok akan datang Guilherme, Gustavo itu main sama Weber dari usia 6 tahun sampai sekarang dia main di São Paulo juga, teman Weber. Terus mereka ambil cuma bermain seperti ini under 17 2006. Mereka cuma ambil pemain dari tahun itu 2006, enggak ambil 2007, enggak pernah begitu. Nanti di under 20 baru mereka bisa ambil 18, 19, 20. Tapi under 17 cuma pemain yang lahir tahun 2006. Jadi dari itu mereka enggak peduli dengan yang lain. Mereka punya fokus, mereka punya statiknya, terus ada performance dari klub sen untuk federasinya. Oh ya, kita punya ini performance dari semua pemain kita 2006. Jadi CBF akan lihat fokus untuk pemain dengan usia itu karena sudah ada datanya. Itu CBF sangat hormat dengan pelajaran seperti itu. Apakah CBF Weber sempat masuk radar CBF selama di Brazil? Ya, saat ini nggak ada kontak, nggak ada apa-apa. Nggak tahu nanti masa depan, nggak tahu bagaimana nanti usia
20, tapi seperti aku cerita tadi, kita hidup sesaat yang sekarang, saat ini, hari ini, besok itu tergantung pada Allah. Itu aja, biar nggak pusing, nggak capek, nggak banyak pikiran. Kita punya fokus kerja saat yang ada sekarang, itu aja. Kalau Weber tuh di rumah sosok seperti apa sih yang mungkin banyak fansnya yang mungkin belum humble atau Dia sering ceritakan gitu atau lebih ke pendiam anaknya seperti gimana gitu. Nah, itu Weber karena dia hidup di lebih banyak dengan klub di mesnya. Dia seorang yang pendiam. Dia orangnya cuma suka bercanda dengan orang yang sudah akrab sama dia suka bercanda, tapi orangnya yang pendiam begitu. Dia sedikit pendiam orangnya. lalu pesan apa ya kan Bapak juga yang mengajari dia sepak bola, kira-kira pesan apa yang disampaikan Bapak sering untuk rutin hingga Weber hingga titik sekarang ini, pesan apa yang atau motivasi apa yang diberikan kepada Bapak? Motivasi adalah kamu cinta sepak bola, kamu punya targetnya jadi pemain profesional, kamu hidup dari sepak bola, kamu harus makan sepak bola, kamu harus 100% fokus untuk sepak bola. Itu yang saya selalu kasih motivasi dia. Lihat, mungkin orang lain kerja dengan konstruksi itu sangat berat, orang kerja dengan bersih jalanan sangat berat. Kamu saat ini punya kesempatan untuk main sepak bola, untuk bisa bikin orang bahagia, untuk bahagia kamu sendiri. Itu motivasinya. Sudah, kamu harus respect dengan itu. Saya sering cerita sama pemain yang saya ajarin, kamu nggak ada motivasi lain. Kamu sudah lakukan apa yang kamu cinta, sepak bola. Kamu harus kasih maksimal. Karena apa? Ini karirnya yang pendek. Kamu mungkin 15 tahun, 20, kamu harus betul-betul jaga kondisi, jaga body, jaga tidurnya dengan tepat untuk kamu bisa dapat berhasil cepat. Kamu bisa mungkin nanti dapat uang buat keluargamu, buat orang tua, buat adikmu, buat siapapun, buat pribadimu sendiri. Itu sudah motivasinya yang aku pikir Weber sudah paham. Dia paham motivasinya, itu yang paling terutama. Kamu lihat, dia bisa bikin orang bahagia dari sepak bola. Dia juga bahagia. Itu aja motivasinya. Lalu Pak, ini kan banyak di media sosial yang ramai bahwa ini kan usia 17 tahun setelah bela timnas, banyak netizen atau fans Weber yang misteri apakah Weber memilih timnas lain setelah Piala Dunia atau bagaimana, mungkin bisa diklarifikasi. Ini yang saya mau jelasin buat masyarakat Indonesia. Weber nggak ada pikir main di timnas Brazil, dia nggak ada pikir untuk main timnas Indonesia pun, nggak ada pikir untuk main timnas Chinese. Nggak, dia betul-betul saat ini fokus untuk main under 17. Kalau misalnya masa depannya itu tergantung pada Allah. Kita hidup dengan baik, dia lakukan semua caranya dengan baik, dan kalau dia pilih Indonesia, kita sepakat, kita setuju, kita happy juga. Yang penting dia bahagia. Sama dengan saya kasih sasaran untuk semua fans dari Weber, semua orang masyarakat Indonesia. Itu aja, begini. Kecintaannya terhadap Indonesia, itu kan sempat wawancara Pak Weber juga, bahwa dia suka nasi kuning. Mungkin apa sisi lain mungkin kecintaannya terhadap Indonesia? Gimana deh masa kecil Weber di Indonesia bisa diceritakan? Dia misalnya dia sampai usia berapa sih di Indonesia? 5 ya? 5. Dan masa kecil maksudnya mungkin apakah dia belajar sepak bola itu sudah dari Indonesia atau seperti apa itu, masa kecil Weber di Indonesia seperti apa sih? Ya, masa kecilnya di sini dia belajar dengan latihan simpel aja dulu, karena kita harus kerja dengan step by step atau langkah dengan langkah. Jangan kita
loncat prosesnya. Jangan kita dari awal mau bikin latihan yang untuk usia 17, nah jangan. Usia dengan 5 tahun sampai 10 itu kita kerja apa tekniknya, kerja 2 kaki, main bola dengan bebas, main transaksi 1 lawan 1, itu dia sudah belajar dari kecil di sini di Indonesia. Tapi waktu itu kita selalu cerita sama dia harus punya favorit player, lihat Liga Brasil bagaimana skill, biar dia dapat skill seperti orang Brasil, main dengan bebas, dengan penuh bahagia. Itu yang saya selalu bicara sama dia waktu kecil. Main dengan happy, dribbling, bikin bahagia kamu, lakukan apa yang kamu mau dengan bolanya. Itu aja. Kalau Welber sendiri ada masalah dengan makanan Indonesia, apa dia suka makanan Indonesia? Itu dari kita, dari keluarga kan, saya cerita tadi, saya hormat dengan istri saya, dia seorang punya darah Indonesia, lahir di Banjarmasin. Terus kita hormat, dari itu kita hidup begini 50-50 lah. Kita makan makanan Indonesia dan makanan Brasil. Oke, makanan Brasil lebih berisi, tapi kadang-kadang kita makan makanan Indonesia juga. Karena kamu tahu di Brasil ada beberapa restoran juga Indonesia. Kita sering pergi, terus kita juga sering beli dosnya dari mie goreng, mie kuah, kita sering masak. Istriku juga dia beli bumbunya seperti kecap, bumbunya dari Indonesia aja, biar kita punya rasa. Semua anakku mereka bisa makan Indonesia dan makanan Brasil, itu sudah biasa buat mereka. Di luar sepak bola, apakah Welber punya hobi lain atau punya bakat lain? Nah, misalnya seperti mungkin entah dia jago musik gitu. Kalau ada, kenapa dia akhirnya memilih sepak bola? Begini, itu dari mungkin keturunannya. Papaku dia seorang kerja keras di konstruksi, bikin bangunan gitu, tapi cinta sepak bola. Saya dari kecil nonton papaku main, saya jadi pemain profesional. Terus Welber dari kecil nonton saya main bola di Indonesia, di Myanmar, waktu aku di Korea Selatan, di Brasil. Terus itu sudah jadi buat kita, sudah jadi gimana saya bisa bicara, itu sudah jadi hobi kita. Kita hidup dari sepak bola. Itu seperti sekarang ada Warley, dia juga sudah mulai berkembang, sudah mulai latih. Perempuan yang satunya Wendy juga sudah mulai minta sama saya mau jadi bermain juga. Kita cinta sepak bola, kita hidup dari itu aja, itu yang kita senang. Welber waktu kecil saya pikir apa, dia harus latihan, tapi dia harus bercanda juga. Dia harus main di jalan, dia harus main layangan, dia harus main di tarkam, dia harus jadi anak lah. Itu yang penting bagi saya. Pertama, kamu harus jadi seseorang. Yang kedua, sepak bola kamu harus tetap jadi dengan performance bagus, jaga kondisimu. Tapi pertama adalah jadi manusia yang baik. Itu aja yang saya minta sama anakku semua. Sempat di Banjarmasin, kira-kira sempat menyukai nggak sih klub di Liga Indonesia, atau ada tim favorit nggak Welber sendiri di Liga Indonesia? Maaf? Tim favorit di Liga Indonesia kan sempat di Indonesia. Saya pikir Welber dia nggak begitu tahu semua tim. Saya sering cerita dia waktu aku main sini. Waktu itu Persipura tim besar, Persija Jakarta waktu itu, bukan saat ini. Saya nggak mau bikin report sama penonton dari manapun. Waktu itu yang sering juara adalah Arema, Persija Jakarta, Persipura, siapa lagi ya? Persebaya, Persib Bandung. Itu tim besar waktu itu. Aku sering cerita sama dia. Indonesia punya, saya sering cerita Indonesia punya pemain yang bagus seperti waktu Boas Salo, Saponaras Tama, Bambang Pramuka, Ismet Sofian,
banyak lah yang punya skill sama seperti Brasil, cuma mereka nggak punya kesempatan, mereka nggak punya infrastruktur yang bagus, nggak punya makanan yang tepat, mereka nggak jaga kondisi, makanya dari itu mereka nggak main di Eropa, nggak main di negara lain. Tapi saya pikir begini, dia kalau kita tanya sekarang, mungkin dia cuma tahu Barito Putra karena tempat yang dia lahir, dia nggak begitu kenal Liga Indonesia, tim begitu. Itu aja. Terakhir mungkin sebagai orang tua, Bapak bagaimana harapan besarnya untuk karir kiprah Welber di sepak bola ini? Harapan saya dari tadi saya cerita, saya ulang lagi, saya pilih, saya mau anakku bahagia. Welber jadi seseorang baik dengan orang tuanya. Terus Welber jadi seseorang yang respect semuanya, semua sama ini dalam dunia ini, nggak ada yang walaupun ini orang kaya, orang miskin, semua kita sama. Satu saat kita akan meninggal, kita akan masuk di kuburan, semua sama. Jadi yang terbaik saat ini, jaga kondisimu dengan baik, jaga makananmu, jaga jam istirahat, itulah yang bagus. Kalau yang lain, main aja dengan bahagia, main dengan happy, bikin apa yang kamu suka, itu aja impian dari saya. Saya mohon, faz o que você gosta, ama o futebol e faz com amor. Só isso que eu peço pra você e pros outros filhos, tá bom? Abraço, fica com Deus. Oke, terima kasih.